semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan saya kesehatan sehingga saya bisa membuat video konseling individual untuk menyelesaikan tugas UAS saya. Jadi, sebelumnya perkenalkan, saya Safira Putri Fona dengan NIM 230402070. Saya di sini akan membuat tugas konseling individual. Selamat pagi, silahkan duduk, tidak usah terburu-buru. Ambil posisi yang menurut kamu nyaman aja. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ini sebelum kita mulai, saya ingin memastikan dulu nih, apa ruangan ini cukup nyaman untuk kamu? Apa kamu merasa terlalu dingin atau terlalu panas gitu? Atau hal lain yang membuat kamu kurang nyaman, silahkan disampaikan aja ya. Alhamdulillah sudah nyaman, Bu. Baik, saya senang mendengarnya. Bagaimana perjalananmu menuju Oh, baik. Saya senang mendengarnya. Bagaimana perjalananmu menuju ruangan konseling hari ini? Apakah ada kendala? Tidak ada, Bu. Tadinya saya langsung ke sini setelah jam pelajaran selesai. Oh, berarti tidak terburu-buru lah ya. Iya, Bu. Tadinya saya sempat duduk sebentar di depan ruangan sebelum masuk. Apa yang kamu rasakan ketika menunggu di luar tadi? Jujur saya agak gugup, Bu. Saya belum pernah mengikuti konseling seperti ini. Jadinya saya tidak tahu nantinya akan seperti apa. Terima kasih sudah jujur dalam menyampaikan perasaanmu. Wajar sekali kalau merasa gugup ketika pertama kali mengikuti konseling. Banyak orang juga yang merasakan hal yang seperti kamu rasakan saat ini. Yang belum tahu gimana prosesnya. Iya, Bu. Saya sempat berpikir nantinya saya harus menjawab apa saja. Tidak perlu khawatir, di sini tidak perlu khawatir, di sini tidak ada jawaban yang benar atau salah. Saya juga tidak akan memberi kamu nilai atas jawaban kamu dan menghakimi kamu saat kamu bercerita. Kita hanya akan berbincang santai aja. Anggap aja ini seperti dua orang yang sedang berbicara untuk mencari jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Baik, Bu, mendengar penjelasan itu saya jadi agak lebih tenang. Alhamdulillah, saya memang ingin kamu merasa nyaman terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih serius, menurut saya rasa nyaman itu penting supaya kamu bisa bicara dengan lebih luas ya kan? Iya, Bu. Jadi ini sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan dulu nih. Saya Safira dan saya akan mendampingi kami. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu nih. Saya Safira Putri Fona sebagai konselor di sini yang akan mendengarkan dan mendampingi kamu dalam proses konseling. Jadi saya bukan orang yang akan memutuskan apa yang harus kamu lakukan, tetapi saya akan membantu agar kamu bisa menemukan keputusan terbaik untuk diri kamu sendiri. Baik, Bu. Jadi sekarang giliran kamu nih. Boleh perkenalkan diri kamu sedikit, mulai dari nama,
kelas atau semester berapa kamu sekolah atau kuliahnya, dan kegiatan yang sedang kamu jalani saat ini. Nama saya Aisyah, Bu. Saya mahasiswa semester 4. Sekarang kegiatan saya kuliah seperti biasa. Selain kuliah, saya juga ikut organisasi kampus walaupun tidak terlalu aktif. Kalau di rumah, biasanya saya membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah, Bu. Oh, terima kasih sudah memperkenalkan diri. Berarti selain kuliah kamu juga memiliki kegiatan lainnya ya. Bagaimana sejauh ini kamu menikmati perkuliahan kamu? Sebenarnya saya senang kuliah, Bu. Dari dulu saya memang ingin masuk jurusan ini. Waktu pertama kali diterima, saya sangat semangat. Hampir semua tugas saya kerjakan tepat waktu. Saya juga sering membaca materi sebelum dosen menjelaskannya, Bu. Oh, berarti dulu kamu termasuk mahasiswa yang cukup disiplin ya? Iya, Bu. Teman-teman juga sering meminta saya menjelaskan materi kalau mereka belum paham. Dan saya senang bisa membantu mereka, Bu. Wah, berarti kamu memiliki kebiasaan belajar yang cukup baik dong. Menurut kamu, apa yang membuat waktu itu begitu bersemangat? Karena saya punya target, Bu. Saya ingin mendapatkan nilai yang sangat bagus supaya bisa membanggakan orang tua. Saya juga ingin lulus tepat waktu. Kedengarannya kamu memiliki tujuan yang jelas sejak awal kuliah ya. Iya, Bu. Orang tua saya juga selalu mendukung. Mereka sering mengingatkan supaya belajar dengan sungguh-sungguh karena kesempatan kuliah tidak dimiliki semua orang. Oh, kalau boleh tahu nih ya, bagaimana hubungan kamu dengan orang tua kamu selama ini? Selama ini alhamdulillah baik. Orang tua saya tidak pernah memaksakan saya harus selalu mendapatkan nilai tertinggi. Mereka hanya ingin saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan. Itu juga yang membuat saya kadang merasa tidak enak kalau hasil belajar saya menurun. Oh, berarti hubungan kamu cukup dekat lah ya dengan keluarga kamu. Iya, Bu, walaupun kami jarang berbicara panjang, saya tahu mereka sangat peduli sama saya, Bu. Selain keluarga, kalau hubungan kamu dengan teman-teman kamu itu gimana? Baik juga, Bu. Saya punya beberapa teman dekat. Kami sering mengerjakan tugas bersama atau belajar kalau ada ujian. Mereka orang-orang baik. Oh, kalau begitu saya bisa melihat sebenarnya kamu memiliki lingkungan yang cukup mendukung kamu, baik dari keluarga maupun teman-teman kamu juga ya. Iya, Bu. Makanya kadang saya sering bingung kenapa saya malah merasa seperti sekarang. Saya juga ingin menjelaskan dulu nih beberapa kesepakatan sebelum kita mulai. Jadi semua yang kamu ceritakan di ruangan ini, semua yang kamu sampaikan di ruangan ini itu bersifat rahasia. Jadi kamu jangan takut mau bercerita. Saya tidak akan memberitahu ke siapapun, kemanapun tanpa persetujuan kamu, kecuali jika ada keadaan yang menyangkut keselamatan dari diri kamu atau orang lain. Tujuan aturan ini agar kamu merasa aman untuk bercerita, agar kamu lebih terbuka, lebih percaya.
Alhamdulillah, saya lebih tenang mendengarnya. Jadi selain itu, selama proses konseling berlangsung, kamu bebas menyampaikan apa saja. Kalau nanti ada pertanyaan yang membuat kamu belum siap menjawab, kamu boleh mengatakan, "Saya belum siap, Bu." Begitu. Saya akan menghadapi keputusan kamu, apapun keputusan kamu, saya akan menghargainya. Baik, terima kasih Bu. Jadi saya juga ingin menyampaikan nih bahwa dalam konseling ini tidak ada orang yang salah atau tidak ada juga orang yang benar. Saya tidak sedang mencari siapa yang salah atau siapa yang benar, tetapi saya hanya ingin memahami apa yang sedang kamu alami dari sudut pandangmu sendiri. Itu yang membuat saya akhirnya berani datang ke sini, Bu. Awalnya saya takut kalau nantinya saya malah disalahkan karena nilai saya menurun atau karena saya sering menunda tugas. Terima kasih sudah menyampaikan perasaan kamu itu. Saya bisa memahami kekhawatiran kamu. Di sini kamu tidak perlu berpura-pura kuat. Kamu boleh menjadi diri kamu sendiri dan menceritakan apa yang benar-benar kamu rasakan saat ini. Jujur, Bu, sudah cukup lama saya ingin bercerita kepada seseorang. Selama ini. Jujur, Bu, sudah cukup lama saya ingin bercerita kepada seseorang. Selama ini saya lebih sering mendam semuanya sendiri, tanpa harus saya merasa kalau saya bercerita kepada teman. Nanti mereka menganggap saya itu terlalu banyak mengeluh. Kalau kepada orang tua saya, tidak ingin mereka khawatir, jadinya saya memilih diam saja, Bu. Oh, berarti dari yang kamu katakan tadi, jadi selama ini kamu lebih banyak menyimpan semuanya sendirian ya? Iya, Bu. Kadang saya ingin menangis, tetapi saya tahan. Kadang saya ingin bercerita, tapi saya bingung harus mulai cerita dari mana. Maka dari itu, ketika diminta datang ke ruang konseling, saya sempat berpikir kemungkinan iya, Bu, kadang saya ingin menangis, tetapi saya tahan. Kadang saya ingin bercerita, tapi saya bingung mulai ceritanya itu harus dari mana. Maka dari itu, ketika diminta datang ke ruang konseling, saya sempat berpikir, mungkin ini saatnya saya mencoba terbuka, Bu. Oh, saya sangat menghargai keputusan kamu itu. Kita tidak perlu terburu-buru ya. Kita akan membahas semuanya satu persatu sesuai dengan kenyamanan kamu. Yang paling penting saat ini adalah merasa didengarkan dan dipahami kan? Iya, Bu, terima kasih ya, Bu. Setelah berbicara beberapa menit saja, saya merasa lebih tenang. Tadinya sebelum masuk, saya benar-benar gugup, tetapi saya sekarang merasa lebih nyaman, Bu. Saya senang mendengarnya kalau begitu. Setelah kita saling mengenal dan membuat kesepakatan bersama, apakah kamu sudah siap untuk mulai cerita? Apa yang membuatmu datang ke ruangan konseling hari ini? Iya, Bu, saya sudah siap. Saya ingin mulai bercerita dari awal supaya Ibu bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi pada saya. Menurut kamu, apa yang menjadi alasan utama sampai kamu datang hari ini ke sini? Saya merasa hidup saya itu berubah, Bu. Dulunya saya termasuk orang yang rajin belajar. Kalau guru memberi tugas, saya langsung mengerjakannya. Saya juga senang membaca materi sebelum pelajaran dimulai.
Nilai saya waktu itu cukup bagus. Orang tua juga bangga pada saya, Bu. Tetapi beberapa bulan terakhir semuanya berubah. Saya sering menunda pekerjaan, saya sering berkata dalam hati, nanti saja. Awalnya memang hanya sebentar, tetapi lama-kelamaan semuanya tugas saya tertunda. Akibatnya tugas menumpuk, saya jadi panik, akhirnya mengerjakannya asal selesai. Nilai saya pun menurun. Yang membuat saya sedihnya, saya sebenarnya tahu apa yang harus saya lakukan, tetapi saya sepertinya tidak punya semangat itu untuk memulainya. Oh, jadi berarti kamu sering menunda-nunda tugas ya, dan kamu sering udah di waktu deadline-nya, kamu malah menyelesaikannya asal-asalan, asal siap, asal saya bisa kumpul, begitu ya. Kapan pertama kali kamu mulai menyadari perubahan itu? Mungkin sekitar awal semester ini, waktu itu saya mulai sering bermain HP. Awalnya hanya untuk menghilangkan bosan. Saya pikir tidak masalah karena saya sebentar. Tetapi ternyata lama-kelamaan jadinya kebiasaan. Kalau sudah membuka TikTok atau Instagram, saya lebih bisa lupa waktu. Saya sering bilang 5 menit lagi. Tetapi tahu-tahu saya sudah 2 jam. Kadang saya sudah membuka buku, tetapi HP berbunyi. Saya melihat satu notifikasi, lalu membuka aplikasi. Kadang saya sudah membuka buku, tetapi HP berbunyi. Saya melihat satu notif, lalu membuka aplikasi lain. Setelah itu saya lupa kalau tadinya sebenarnya mau belajar. Apa yang kamu rasakan setelah menyadari waktu kamu tuh habis cuman karena itu? Menyesal sekali, Bu. Saya sering berkata pada diri sendiri, kenapa tadinya tidak langsung belajar, tapi besoknya saya mengulang hal yang sama lagi. Rasanya seperti masuk ke lingkaran yang tidak bisa dihentikan. Apa yang membuat kamu terus mengulang kebiasaan itu? Saya juga bingung, Bu. Kadang saya juga merasa capek begitu melihat video-video lucu atau membaca cerita teman. Saya merasa lebih tenang, tapi setelah HP ditutup, rasanya rasa tenang itu hilang. Yang muncul malah rasa bersalah karena tugas belum dikerjakan. Saya juga sering membandingkan diri saya dengan teman-teman yang lain. Di media sosial mereka terlihat rajin, sering mendapatkan nilai bagus, aktif organisasi. Saya berpikir kenapa saya tidak bisa seperti mereka. Lama-lama saya merasa minder. Jadi bukan hanya soal main HP aja ya, tetapi juga muncul perasaan membandingkan diri kamu dengan teman-teman kamu. Hal-hal yang kamu bilang tadi. Saya berjanji pada diri saya akan berubah. Besoknya saya membuat jadwal belajar. Tetapi jadwal itu hanya bertahan 2 hari saja. Setelah itu kembali lagi seperti pemula. Saya jadinya kecewa dengan diri saya sendiri. Saya merasa tidak punya disiplin. Jadi kalau kamu diminta menggambarkan perasaanmu sekarang dengan satu kata, apa kata-kata yang kamu keluarkan? Saya sangat lelah, Bu. Lelah karena apa? Lelahnya karena melawan diri saya sendiri. Tetapi saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya tahu apa yang harus belajar. Saya tahu saya harus mengurangi bermain handphone. Saya tahu harus tidur lebih cepat, tetapi saya tidak melakukannya. Setelah itu saya menyalahkan diri saya sendiri. Besoknya saya mengulanginya lagi. Rasanya melelahkan sekali.
Kadang saya iri melihat teman saya yang bisa disiplin. Saya juga ingin seperti mereka. Saya ingin bangun pagi dengan semangat belajar tanpa terdistraksi. Dan saya membanggakan orang tua lagi. Kadang saya menangis sendiri di kamar, bukan karena dimarahi saya apa siapa, tetapi karena saya kecewa kepada diri saya sendiri. Saya merasa seperti kehilangan versi diri saya yang dulu. Oh, kalau semua masalah ini bisa berubah, kehidupan seperti apa sih yang kamu inginkan? Saya ingin kembali seperti dulu. Saya ingin bangun pagi tanpa rasa malas. Saya ingin belajar tanpa harus memegang handphone seperti beberapa menit. Saya ingin kalau ada tugas langsung saya kerjakan. Saya ingin melihat orang tua tersenyum ketika melihat hasil belajar saya. Saya juga ingin merasa bangga pada diri saya sendiri. Jadi menurutmu langkah pertama apa yang paling mungkin untuk dilakukan? Saya ingin mulai dari kecil dulunya, Bu. Saya akan mengurangi penggunaan handphone secara bertahap. Saya akan meletakkan handphone di ruang tamu saat belajar. Saya juga akan membuat target belajar harian tidak terlalu banyak supaya tidak merasa terbebani. Saya ingin mulai tidur sebelum pukul 11 malam. Kalau saya tidur cukup, kemungkinan saya akan lebih semangat di pagi hari. Saya juga ingin meminta bantuan ibu untuk mengingatkan saya sudah terdahulu lama bermain HP. Saya sadar perubahan tidak bisa terjadi dalam satu hari, tetapi saya ingin benar-benar mencobanya kali ini. Saya tidak ingin terus hidup dengan rasa bersalah seperti sekarang. Setelah berbicara cukup panjang hari ini, bagaimana perasaan kamu sekarang? Jauh lebih lega, Bu. Sepertinya saya ini menyimpan semuanya sendiri. Baru hari ini saya bisa mengeluarkan semuanya yang saya rasakan tanpa takut dihakimi. Saya juga baru sadar kalau masalah saya bukan karena saya bodoh atau tidak mampu. Masalahnya adalah saya belum bisa mengatur diri sendiri. Ternyata masih ada cara untuk memperbaikinya sedikit demi sedikit. Saya memang belum berubah hari ini, tetapi setidaknya saya tahu harus memulai dari mana. Saya ingin membuktikan kepada diri sendiri kalau saya masih bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan saya sampai selesai. Saya merasa lebih tenang dan lebih percaya diri untuk mencoba berubah. Saya juga berterima kasih sama kamu yang sudah semangat untuk bercerita dan terbuka bercerita kepada saya. Saya percaya kamu memiliki kemampuan untuk menjalankan rencana ini yang sudah kamu buat, yang sudah kita rencanakan. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya untuk melihat perkembanganmu. Apakah ada perkembangan? Apakah kamu menjalankan rencana-rencana yang udah kita rencanakan ini? Tetap semangat dan jangan mudah pasrah ya ketika melalui hambatan-hambatan nanti. Insya Allah, Bu, saya akan berusaha sebaik mungkin. Terima kasih atas waktu dan masuknya. Baik, terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Makasih kamu sudah datang ke sini, sudah bercerita. Mungkin nanti kamu bisa bertemu lagi dengan saya. Nanti kalau kamu mau datang,
Langsung datang aja, beritahu saya kapan kamu bisa. Saya akan bersedia untuk mendengarkan kamu lagi. Terima kasih sekali lagi sudah datang ke sini. Hati-hati di jalan nanti saat pulang. Baik, Bu. Terima kasih.